Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setelah Lin Langtian melarikan diri, atmosfer tegang yang menyelimuti tempat itu juga tiba-tiba tenang. Semua orang segera menghela nafas lega. Mata mereka mengandung rasa takut dan hormat ketika mereka melihat sosok yang berdiri di udara sekali lagi. Semua orang dari mereka jelas mengerti bahwa jika berita ini menyebar, nama Lindong akan mengguncang seluruh wilayah barat laut ini. Bahkan, dia akan memiliki reputasi di medan perang kuno yang tak terbatas ini. Segera Lindong mendarat dari udara dengan ekspresi tenang, dan dengan gelombang lengan bajunya, jiwa buaya surgawi di langit dengan cepat pudar sebelum berubah menjadi cahaya merah terang dan sekali lagi masuk ke tulang buaya surgawi. Pemanggilan jiwa buaya surgawi kali ini secara langsung menghabiskan 2 garis darah kuno di tangan Lindong. Jika dia tidak dapat memperoleh garis darah kuno seperti itu di masa depan, mungkin akan sangat sulit untuk memanggil jiwa buaya surgawi lagi. Dengan kejadian ini, sudah jelas bahwa tidak akan ada lagi orang bodoh yang akan datang dan mengganggu Lindong. Pertempuran ini juga telah mengalahkan musuh bebuyutannya, Lin Langtian, sampai dia menerima luka serius pada titik di mana tidak dapat dibedakan apakah dia akan tetap hidup atau mati. Menurut perkiraan Lindong, serangan itu memiliki peluang 80% membunuh Lin Langtian. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang bisa menyelamatkan seseorang yang kesadarannya telah terkikis sampai tingkat yang sangat serius. Bahkan, roh Yuan misterius itu tidak memiliki kemampuan ini. "Kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Little Flame juga dengan cepat berjalan saat ini. Matanya menatap wajah Lindong yang sedikit merah. Lindong mengusap dadanya yang masih memiliki rasa sakit yang kuat. Jelas, dia sedikit terluka, namun itu ditekan paksa olehnya. Karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada orang lain yang begitu serakah dalam menghadapi daya tarik dari 4 sekte misterius besar. Little Flame mengerti Lindong dengan sangat baik. Ketika dia melihat ini, dia perlahan mengepalkan tongkat logam di tangannya dan melangkah maju. Dia muncul seperti menara logam di samping Lindong. Sikap dingin dan kejam melintas di mata harimaunya. Dengan akhir pertarungan yang sengit itu, medan yang luas ini sekarang turun menjadi keheningan yang intens. Saudara Lindong benar-benar memiliki keterampilan tersembunyi. Setelah berita tentang pertempuran ini tersebar, kemungkinan Anda juga akan memiliki kualifikasi untuk maju ke peringkat Nirvana, ucap Liu Bai, orang pertama yang berbicara, yang telah menjadi pengamat sejak awal. Dia tersenyum ke arah Lindong. "Itu hanya beberapa metode yang biasa. Saya hanya beruntung," ucap Lindong tidak berani meremehkan orang ini, yang adalah orang dengan kemampuan paling tersembunyi di antara 4 penguasa besar wilayah barat laut. Dengan mengandalkan persepsi energi mentalnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Liu Bai ini pasti lebih besar daripada Tian Shen dan 2 lainnya. Yang terbaik adalah dia tidak boleh menyinggung perasaan orang pada saat ini. Meskipun Liu Bai tidak campur tangan dalam membantu Lindong sebelumnya, Lindong tidak menyimpan dendam atasnya. Hubungan antara mereka masih dangkal. Sebelumnya, karena Liu Bai tidak memanfaatkan situasi dan menyerangnya, itu bisa dianggap sebagai bentuk bantuan juga. Jika kelompok Liu Bai juga menyerang sebelumnya, sepertinya Lindong hanya bisa melarikan diri dengan sengsara hari ini, terlepas dari berapa banyak kartu truf yang ia miliki. "Hanya ada pemenang di dunia ini, dan bukan keberuntungan," ucap Yan Shen di samping tertawa kecil. Matanya menatap Lindong dan berkata, "Sepertinya saya telah meremehkan Anda. Jika bukan karena lokasinya sekarang tidak tepat, saya mungkin tidak dapat mengendalikan diri saya," ucap Yan Shen. Pluto Hen Yan Shen berhenti menjadi terkenal di medan perang kuno ini. Namun, jika Anda ingin bertarung dengan saudara Lindong, sungguh tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akhirnya akan kalah, ucap Liu Bai tersenyum. Sudut mulut Yan Shen bergerak, tetapi dia tetap tidak berkata-kata. "Pluto Hen Yan Shen," gumam Lindong sedikit terkejut. Tampaknya Yan Shen ini memang bukan makhluk biasa. Namun, dia jelas tidak memiliki pengetahuan tentang orang ini dibanding kelompok Liu Bai. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui rumor apa yang ada tentang Yan Shen ini. "Namun, saya ingin tahu, mengapa orang seperti Anda yang telah berkeliaran di wilayah timur laut sekarang datang ke wilayah barat laut kami? Meskipun tempat harta karun kuno ini luar biasa, saya mendengar bukankah wilayah timur laut juga memiliki harta yang sangat besar?" ucap Liu Bai tersenyum.
Ada kekaisaran super yang telah menargetkan harta karun di wilayah timur laut. Karenanya, wilayah barat laut ini adalah tempat terlemah di antara beberapa wilayah besar. Tentu saja, aku lebih memilih untuk datang ke sini untuk mencari sesuatu, ucap Yansen berbicara sedikit. Lindong samar-samar memiliki beberapa pemahaman tentang wilayah lain dari medan kuno ini setelah mendengar percakapan antara keduanya di samping. Ada banyak harta yang tak terhitung jumlahnya di medan pertempuran kuno ini. Hanya ada waktu setengah tahun untuk perang Hundred Empire. Selama waktu yang tersisa ini, para ahli yang ingin menonjol dalam perang 100 kerajaan akan perlu mendapatkan berbagai warisan, menyerap, mengasah, dan sepenuhnya mengendalikannya. Oleh karena itu, kemungkinan seluruh medan pertempuran kuno ini telah turun ke dalam hiruk-pikuk untuk mencari harta. Bahkan, kekaisaran super yang diberkati dengan latar belakang yang sangat kuat tidak mau ketinggalan. Perkelahian yang intens mirip dengan yang terjadi di Treasure Trove kuno ini kemungkinan saat ini muncul satu demi satu di berbagai tempat dalam medan pertempuran kuno. Pada saat ini, hampir semua orang berusaha memperkuat diri. Liu Bai tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengatakan hal lain. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat keempat pintu kuno besar di lapangan. Ekspresi panas perlahan muncul di matanya. Karena pertarungan sudah berakhir, kita harus memulai langkah yang paling penting, ucap Liu Bai mengulurkan tangannya. Kunci rahasia kuno muncul di atasnya. Sementara itu, sinar cahaya keluar dari kunci rahasia kuno. Mengikuti cahaya unik yang tersebar dari kunci rahasia, sebuah pintu besar kuno yang tetap diam benar-benar memiliki kilau samar merembes keluar darinya. Kunci rahasia kuno perlahan-lahan menjauh dari tangan Liu Bai. Cahaya yang dipancarkan menjadi semakin padat. Akhirnya, cahaya itu berkumpul dan sepertinya telah membentuk simbol misterius yang bersinar ke pintu kuno yang tertutup rapat. Setelah simbol misterius bersinar di atasnya, pintu perunggu besar akhirnya perlahan membentuk celah di depan banyak mata panas yang mendidih. Saudara Lindong, sepertinya kunci rahasia saya adalah kunci pintu perunggu ini. Kami akan masuk lebih dulu. Mari kita bertemu jika ada kesempatan untuk melakukannya di masa depan, ucap Liu Bai. Matanya membara menatap pintu perunggu yang perlahan terbuka. Setelah itu dia tersenyum ke arah Lindong. Dengan gelombang tangannya, kunci rahasia kuno melepaskan lingkaran cahaya yang menutupi kelompoknya. Setelah itu mereka bergerak dan masuk ke pintu perunggu. Setelah kelompok Liu Bai masuk, pintu perunggu yang terbuka sedikit sekali lagi tertutup rapat. Ini menyebabkan semua orang kecewa. Kegembiraan meningkat di hati Lindong setelah melihat kelompok Liu Bai berhasil memasuki pintu perunggu. Ayo kita lakukan juga, ucap Lindong. Dia berbalik ke arah Little Flame. Baik, Little Flame mengangguk. Mereka berdua mengambil kunci rahasia kuno pada saat yang sama. Segera setelah itu, dua pintu perunggu kuno memancarkan cahaya yang unik dan terbuka sedikit. Pada saat yang sama, Yansen juga mengambil kunci rahasianya dan membuka pintu perunggu besar terakhir. Semua orang di sekitar menyaksikan ini dengan serakat tak tertandingi di mata mereka. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan banyak mata tamak di sekelilingnya. Tatapannya hanya menatap pintu perunggu. Dia bisa merasakan riak kuno yang ada di dalam pintu perunggu besar, semacam rantai dari suatu tempat yang merembes keluar di sekitar tubuh Lindong. Apakah ini warisan yang menjadi milik saya? Gumam Lindong. Setelah itu, pintu besar yang tertutup akhirnya dibuka perlahan. Pada saat yang sama, dua pintu perunggu di depan Little Flame dan Yansen juga secara bertahap dibuka. Little Flame, berhati-hatilah, ucap Lindong. Sebuah cahaya melilit Lindong. Dia bisa merasakan kekuatan hisap yang dipancarkan dari pintu perunggu. Dengan samar menarik tubuhnya ke dalam. Segera dia menoleh sejenak pada Little Flame. Selanjutnya, mereka berdua akan dipisahkan untuk beberapa waktu. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka temui di warisan itu. Dengan memberikan kunci rahasia kuno untuk Little Flame, Lindong telah memberinya kesempatan besar. Little Flame mengangguk. Dia tahu bahwa kunci rahasia kuno ini sangat berharga. Tubuh ketiganya mulai diangkat setelah dibungkus oleh lingkaran cahaya. Setelah itu, mereka bertiga bergegas menuju pintu perunggu yang terbuka itu. Kelompok Lindong diam-diam menyaksikan 10 sosok yang mencoba menerobos dan ikut masuk, namun terlempar kembali. Setelah ketiga sosok ini masuk, pintu-pintu besar perlahan-lahan menutup. Segala sesuatu di depan mata Lindong dengan cepat menjadi gelap saat dia memasuki pintu perunggu besar. Semua inderanya bahkan tampaknya telah disegel di dalam tubuhnya. Penyegelan yang tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut, namun dia tidak terlalu panik. Setelah merenung sejenak, akhirnya dia berangsur-angsur tenang. Tidak lama setelah tubuh Lindong rileks, kegelapan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya sekali lagi merembes kegelapan dan bersinar ke arah Lindong. Lindong menyipitkan matanya. Dia beradaptasi dengan cahaya semacam ini sesaat sebelum perlahan melebarkan matanya.
Sebuah pintu besar tampak di matanya. Lindong sekecil semut ketika dia berdiri di depan pintu raksasa ini. Dia mengangkat kepalanya dan mengamatinya. Tekanan menekan kuat menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Pintu besar itu berwarna hijau pucat, namun itu dalam keadaan terbuka. Tempat ini, apakah ini warisan misterius? Gumam Lindong. Cahaya hijau tiba-tiba berkumpul di pintu besar itu. Sepertinya ada tulisan kuno yang mengambang di atasnya. 4 sekte misterius besar, Aula Naga Hijau, ucap Lindong menatap karakter kuno itu. Ada karakter kuno hijau bersinar sekali lagi muncul di depan pintu besar, sementara Lindong merenung. Tes naga hijau sangat berbahaya. Sebagian besar akan mati saat mencobanya. Pikirkan 2 kali sebelum masuk. Pikirkan 2 kali sebelum masuk. Kata berpikir 2 kali sebelum memasuki ditulis dengan cahaya berdarah, memberikan penampilan yang ganas dan brutal. Siapapun yang melihat kata-kata ini akan dicekam ketakutan. Masih ada ujian ya, gumam Lindong. Dia melihat sekeliling tempat misterius ini. Sepertinya hanya ada 1 jalan di depannya. Pada titik ini dia bahkan tidak bisa mundur. Dia tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya. Orang yang mendesain tempat ini benar-benar aneh. Di satu sisi, dia menyuruh orang lain untuk berpikir 2 kali sebelum masuk. Di sisi lain, dia telah menutup jalan kembali seseorang. Jelas, satu-satunya jalan yang bisa diambil adalah memasuki pintu dan menjalani tes ini. Lindong diam-diam mengutuk perancang ruangan ini di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju pintu besar yang terbuka. Ini karena dia dengan jelas mengerti bahwa dia harus bergantung pada warisan kuno ini agar dapat berdiri di medan pertempuran kuno ini yang dipenuhi dengan para jenius. Kerja keras seseorang memang sangat penting. Selain itu, Lindong tidak memiliki waktu tambahan untuk mencari harta lain dan mendapatkan warisan di dalamnya. Ekspresi Lindong berubah sedikit saat dia berdiri di depan pintu besar. Akhirnya, dia menggertakkan gigi dan berhenti ragu-ragu. Dengan langkah maju, dia masuk melalui pintu. Selanjutnya, dia merasakan bahwa tempat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga Lindong dan petir bergegas lewat seketika. Cahaya perak bersinar ke tubuh Lindong. Matanya tiba-tiba syok. Laut berwarna perak yang tampaknya tak berujung sedang dipantulkan dari mata Lindong. Bagian atas lautan ini adalah awan gelap yang membentang ke cakrawala. Banyak petir raksasa melesat ke bawah seperti naga ganas mengacungkan cakar mereka. Akhirnya tanpa ampun menabrak lautan berwarna perak di bawahnya. Ombak besar mulai melonjak di atas laut setelah disambar petir. Namun Lindong bisa melihat kilap berkedip di tengah-tengah gelombang. Air lautnya benar-benar dipenuhi oleh listrik. Bahkan dengan ketenangan Lindong, dia masih tanpa sadar menghirup udara dingin melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa dia sudah berada di lautan ini. Hanya ada batu setinggi 10 kaki di bawah kakinya. Banyak cairan petir menyebar, mencolok ke batu. Cairan itu melesat dan mendarat ke kaki Lindong. Segera, sensasi nyeri yang menusuk dirasakannya. Rasa sakit yang menusuk itu menyebabkan tubuh Lindong tiba-tiba bergetar. Matanya tanpa sadar menyusut. Awalnya, dia berpikir bahwa ini mungkin ilusi. Namun, rasa sakit semacam itu menyebabkan dia mengerti bahwa lautan petir yang luar biasa di depannya benar-benar nyata. Lindong merasa kepalanya segera menjadi mati rasa ketika dia memikirkan hal ini. Hanya pada saat ini dia mengerti betapa mengerikannya tes naga hijau ini. Sepertinya kekuatan orang yang membuat tes ini cukup mengerikan, ucap Little Martin akhirnya keluar dari tubuh Lindong saat ini. Ia melihat lautan petir yang menyebar ke cakrawala. Suatu kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Mungkinkah tes ini dimaksudkan bagi saya untuk melewati lautan petir ini? Ucap Lindong mengangkat kepalanya. Kekuatan langit seperti penjara. Lindong merasakan energi liar dan kekerasan dari halilintar itu. Bahkan jika dia berulang kali diserang oleh petir semacam ini, dia akan merasa kesulitan. Ini seharusnya ditujukan bagi Anda untuk dapat mengisi daya melalui hal-hal ini, ucap Little Martin menyebar cakarnya dengan polos. Lindong memutar matanya ketika dia mendengar saran kecil dari Little Martin. Namun, dia segera menghela nafas dalam-dalam. Matanya menatap lautan petir dan ragu sejenak. Kebanggaan di hatinya tiba-tiba naik. Saya ingin merasakan betapa sulitnya melewati lautan petir ini, ucap Lindong menekan jari kakinya ke batu dan tubuhnya bergegas terbang ke depan. Namun, tiba-tiba kekuatan yang tidak bisa dilawan melonjak keluar dari segala arah saat Lindong keluar dari area di sekitar batu. Secara langsung itu menekan tubuhnya dan menyebabkan dia jatuh ke lautan petir. Kaki Lindong mendarat ke lautan petir, tetapi dia tidak tenggelam ke dalamnya. Namun, cairan listrik datang mengerumuni. Segera, rasa sakit yang luar biasa melonjak keluar dari kakinya.
Rasa sakit yang hebat dari bawah kakinya juga menyebabkan Lindong buru-buru bermanuver dengan kekuatan Yuannya. Cahaya emas melonjak dari bawah kulitnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Jelas, dia telah mengaktifkan tubuh emas Nirvana. Dengan aktivasi tubuh emas Nirvana, rasa sakit yang hebat dengan cepat melemah secara signifikan. Namun, Lindong masih bisa merasakan benang energi liar yang mengalir ke tubuhnya dari kakinya. Bahkan, pembuluh darahnya menjadi sedikit bengkak dimanapun energi itu lewat, tampak seolah-olah listrik menyengatnya. Ekspresi Lindong sedikit hitam. Dia menggertakkan gigi dan mengutuk. Setelah percobaan sebelumnya, dia menemukan bahwa sebenarnya tidak mungkin untuk terbang di atas lautan petir ini. Dengan kata lain, dia hanya bisa melintasi lautan petir tanpa akhir ini dengan berjalan. Energi liar dan kekerasan dalam lautan petir terus menyerang ke dalam tubuh Lindong. Hanya dengan mengaktifkan tubuh emas Nirvana terus-menerus, dia berhasil menahannya. Namun, mengaktifkan tubuh emas Nirvana membutuhkan dukungan dari sejumlah besar Yuan Power. Kelelahan mengaktifkan tubuh emas Nirvana ini sangat merepotkan. Saya telah berjalan melintasi dunia kegelapan simbol leluhur melahap. Saya percaya saya pasti bisa menyeberangi lautan petir ini, ucap Lindong. Dengan jentikan pikirannya, gumpalan cahaya keemasan diaglomerasi di bawah kakinya untuk memblokir cairan listrik. Lindong mengubah kakinya menjadi sepasang kaki emas. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Bahkan dengan perlindungan tubuh emas Nirvana, dia masih merasa seolah berjalan di atas jarum baja. Keringat dingin merembes di dahi Lindong. Rasa sakit yang hebat menyebar ke atas dari kakinya. Namun, tekad di mata Lindong menjadi semakin padat. Langkahnya pun semakin kencang. Dia terus berjalan di tengah pencahayaan langit. Bersambung. Lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita